Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti Makfiro dengan NIM akhir 049 Rombel B Ilmu Lingkungan UNES tahun 2002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Nah, yang pertama mengenai konsep dasar K3 laboratorium. K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium adalah rangkaian upaya untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja di laboratorium. Konsep ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang terkait dengan berbagai kegiatan dan bahan yang digunakan dalam laboratorium. Langkah-langkah dalam K3 laboratorium mencakup pemahaman terhadap potensi bahaya, implementasi tindakan pencegahan dan pengendalian risiko, pelatihan bagi pekerja, pemeliharaan peralatan, serta tindak lanjut terhadap kecelakaan atau insiden yang terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah cedera, penyakit, atau bahaya lainnya bagi pekerja dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada alat-alat di laboratorium. Di sini saya menyebutkan 15. Yang pertama ada glass maker yang berfungsi untuk wadah sementara larutan atau reagen, memanaskan larutan dan menguapkan larutan. Yang kedua ada tabung reaksi yang berfungsi mencampur dan menambung senyawa kimia cair atau padat. Yang ketiga ada pengaduk kaca yang berfungsi mencampur atau mengaduk bahan kimia. Yang keempat ada endamier yang berfungsi sebagai tempat untuk mencampur dan menampung larutan untuk filtrasi dan pemanasan larutan. Yang kelima ada labu takar, yaitu untuk membuat dan mengecerkan larutan dengan konsentrasi tinggi. Yang keenam ada klem dan statif untuk proses filtrasi dan pemisahan atau ekstraksi. Yang ketujuh ada corong, berfungsi untuk membantu memasukkan zat cair atau senyawa kimia ke tempat lainnya. Selanjutnya ada pipet tetes, yang berfungsi memindahkan atau menambahkan bahan dari satu wadah ke wadah lainnya. Selanjutnya ada cawan Petri, wadah untuk mengembangbiakan sel. Selanjutnya ada buret, yaitu untuk wadah untuk menampung reagen yang akan digunakan pada titrasi. Selanjutnya ada penjepit kayu, yang berfungsi menjepit tabung reaksi, kertas saring, dan benda lain saat proses pemanasan. Selanjutnya ada pembakar spiritus, sebagai sumber pemanas atau memanaskan larutan, zat padat atau bahan kimia lainnya. Selanjutnya ada rak tabung reaksi, yaitu untuk menahan posisi tabung reaksi. Selanjutnya ada karet penghisap untuk menghisap larutan yang dipasang pada ujung pipet volume atau pipet ukur. Dan yang terakhir ada neraca analitik untuk menimbang bahan dengan tingkat keakuratan tinggi, yaitu 0,01 mg. Selanjutnya ada simbol bahaya pada bahan kimia di laboratorium. Nah, simbol-simbol ini biasanya ditempelkan di botol-botol bahan kimia yang ada di laboratorium. Yang pertama yaitu ada tanda atau simbol eksplosif yang artinya mudah meledak. Bahan ini mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan atau benturan. Yang kedua ada oxiding yang artinya mengoksidasi, bersifat mengoksidasi dan menyebabkan kebakaran apabila kontak dengan bahan organik dan bahan produksi. Yang ketiga ada highly flammable, yang artinya mudah terbakar. Bahan ini mudah terbakar di bawah kondisi atmosferik biasa, mempunyai titik nyala rendah, yaitu di bawah 21 derajat Celcius, dan mudah terbakar di bawah kelembapan. Yang keempat ada korosif. Bersifat korosif, dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Yang kelima ada dangerous for environment, artinya berbahaya bagi lingkungan. Bahan ini berbahaya bagi suatu atau beberapa komponen lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Selanjutnya ada iritan, yaitu bahan kimia berbahaya yang bersifat iritasi, yang artinya bahan ini dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Selanjutnya ada bahan kimia harmful atau berbahaya. Bahan ini dapat merusak kesehatan pada tingkat sedang apabila masuk ke dalam tubuh melalui kontak kulit, inhalasi, dan mulut. Selanjutnya ada extremely flammable, yang artinya amat sangat mudah terbakar. Bahan kimia ini amat sangat mudah terbakar
yang berupa gas dan udara membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak. Selanjutnya ada toksik, yang artinya beracun. Bahan ini dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian bila ditelan atau terhirup. Dan yang terakhir ada very toxic. Bahan ini bersifat sangat beracun dan lebih berbahaya bagi kesehatan yang juga dapat menyebabkan sakit kronis bahkan kematian. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama P3K. Di sini merupakan contoh-contoh peralatan maupun bahan yang biasanya ada di kotak P3K untuk melakukan pertolongan pertama. Yang pertama yaitu ada kasa steril yang berfungsi untuk penutup luka dan pembersih luka. Yang kedua ada perban gulung sebagai penutup luka yang dapat memungkinkan menjaga aliran udara namun tidak memberi tekanan pada luka serta dapat menyangga persendian. Yang ketiga ada plester yaitu untuk merekatkan perban. Yang keempat ada sanutan latex atau hand glove yang berfungsi sebagai alat pelindungan diri agar tidak terinfeksi virus dan bakteri saat melakukan perawatan pada korban. Yang kelima ada kapas, yaitu untuk membersihkan luka dengan dibasahi larutan antiseptik dan untuk mengoleskan obat. Selanjutnya ada alkohol 70%, yaitu untuk antiseptik, membersihkan luka, dan melestarikan alat medis seperti gunting. Selanjutnya ada povidone iodin yang berfungsi sebagai cairan antiseptik untuk mencegah dan melawan infeksi bakteri pada luka. Selanjutnya ada gunting, yaitu untuk memotong perekat ataupun perban, dan juga untuk menggunting pakaian seseorang yang terluka sehingga penanganan lukanya lebih mudah. Selanjutnya ada pembalut segitiga, yaitu sebagai perban atau penutup luka yang besar dan luka bakar jika steril. Dan yang terakhir ada plester siap pakai, yaitu untuk menutup luka yang kecil. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur tanggap darurat kebakaran di laboratorium. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan ketika ada kebakaran di laboratorium. Yang pertama yaitu, jika terjadi percikan api, jangan panik dan segera beritahukan pada petugas laboratorium dari semua praktikan yang ada di laboratorium. Yang kedua yaitu ambil alat pemadam api ringan atau APAR yang ada. Buka kunci pengait selang, arahkan selang pada sumber api, tekan kait ke bawah hingga bisa keluar dan padamkan apinya. Yang ketiga, jauhkan atau pindahkan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar dan mudah meledak dari sumber api, atau bisa dibawa ke lantai dasar. Yang keempat, jika keadaan menjadi tidak terkendali, yaitu api bertambah besar, petugas laboratorium menghubungi petugas keamanan. Yang kelima, petugas keamanan mematikan arus listrik pada panel utama gedung. Selanjutnya, yang keenam, petugas keamanan membunyikan alarm tanda bahaya agar seluruh penghuni gedung waspada. Yang ketujuh, petugas keamanan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dan yang kedelapan, petugas laboratorium mengosongkan area laboratorium, alat-alat laboratorium dipindahkan bila memungkinkan, dan praktikan keluar laboratorium mengikuti petunjuk jalur evakuasi yang ada, dan jangan panik. Yang kesembilan, praktikan berkumpul di area titik kumpul yang aman, biasanya berada di lantai dasar. Dan yang ke-10, petugas keamanan menghidupkan hidran yang ada untuk mematikan api. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan limbah laboratorium. Yang pertama yaitu dengan cara melakukan pemisahan limbah berdasarkan sifat dan dari masing-masing limbah. Yang kedua, limbah ditempatkan pada wadah dengan warna yang berbeda berdasarkan jenis limbah. Yang ketiga, setiap wadah harus diberi label yang berisi keterangan mengenai jenis, tanggal pengemasan, dan sifat limbah. Yang keempat, disimpan pada wadah yang rapat dan bebas bocor. Hindari menggunakan wadah yang terbuat dari logam atau kaleng. Wadah yang sesuai untuk limbah cair laboratorium adalah wadah plastik atau kaca. Yang kelima, limbah yang sudah dipisahkan kemudian akan melalui proses pengolahan sesuai dengan karakteristiknya sebelum dilepas ke lingkungan. Yang keenam, limbah umum non-infeksius setelah dikumpulkan kemudian dibakar di insinerator. Yang ketujuh, limbah infeksius dapat ditangani dengan metode disinfeksi, pengenceran atau dilution, proses biologis, dan metode landfill. Yang kedelapan, limbah benda tajam disterilkan dengan alat autoclave atau insinerator, kemudian dihancurkan dengan alat penghancur seperti crusher. Yang ke-9, limbah B3 yang
tidak dapat diolah secara internal harus dikirim ke fasilitas pengolahan limbah berbahaya yang memiliki peralatan dan prosedur khusus untuk menangani limbah tersebut. Yang ke-10, limbah radioaktif dapat ditangani dengan proses peluruhan dan penguburan atau dilaksanakan secara kolektif oleh instansi pengolahan limbah radioaktif. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.